Dalam persidangan itu pihak-pihak yang dalam bersidang itu harus kelihatan mukanya jelas. Kok bisa-bisanya ini sederetan pada pakai masker semua. Nanti aku datang aku sumbangin satu dus gue sumbangin. Sekaligus pakai hijab. Topeng Zoro sekaligus. Masker topeng Zoro gitu. Ngapain tutup-tutupan kayak begitu? Norak. Sidang tanggal 8 berikutnya. Dan saya berharap tanggal 8 pelapornya hadir. Gak hadir aku cari ntar pengacara, aku mau nanya sama dia, Ito kenapa gak hadir klien lu? Jangan anggap remeh persidangan dong. Kalau emang dia yang bener kan nggak perlu pakai ditutup-tutupin. Ya kan? Kenapa sidangnya si Fadel dibuka? Kenapa? Biar Fadel terpesona. Genit dong. Giliran aku dengar aneh. Bener-bener aneh persidangan ini. Rasanya pengen teriak loh. Harusnya ditegur lah, buat dari awal persidangan harusnya ditegur. Harusnya Fahmi menyatakan keberatan. Menyatakan keberatan bahwa pihak-pihak yang sedang bersidang itu semua harus kelihatan mukanya dong. Harus kita protes, suarakan, viralkan itu. Nggak sekaligus aja pakai sarung tangan semua ditutupin semuanya atau nggak dipocong. Masa orang sidang dipakai tutup-tutupan, gimana coba? Nah, pakai pakaian APD sekaligus apa kita kirim ya? Kita sumbangin pakaian APD ya. Bener-bener tuh idenya bener. Nanti besok aku bawain deh pakaian APD buat mereka. Iskandar, dia kan Iskandar dicariin tuh. Bahkan yang minta tolong sama Bunda nagihin ke dia aja ada. Iya pakai APD aja sekaligus, ngapain dianya kayak begitu-begitu tutup-tutupin. Aneh. Kalau kayak begini nih, nanti akan diselidiki lah semua. Netizen Indonesia ini kan badan intelijen netizen. Kalau dia bersikap biasa aja, tentu kalian nggak akan cari tahu, bener nggak? Ini karena ditutup-tutupin kan pada cari tahu. Sepertinya ada yang melindungi KH. Iskandar bukan KH. Gue sampai mikir KH Iskandar. Orang namanya Iskandar. Rumahnya di Pondok Ungu, Bekasi. Aduh, April, saya baca berita mengenai yang diduga adalah ibunya, ya kan? Dan kaitannya dengan Pak CH, ya CK. Nah, dan Pak CK ini pada saat lagi ada clipping beritanya, pada saat lagi kampanye mobilnya digunakan oleh Pak Prabowo. Saya nggak naikin itu beritanya. Jadi pada saat lagi Pak Prabowo kampanye di Cianjur, mobilnya pamannya Silver yang dipakai.
Jadi gimana mau minta tolong? Terus aku juga ngeliat ada yang ngetek-tek tuh orang yang mau dimakzulkan. Aduh, pusing kepala gue. Percuma minta tolong sama mereka, udah yang udah paling pasti hanya kita harus betul-betul melakukan apa sih namanya serangan balik secara apa yang mereka lakukan, ya kita mesti itin gitu. Iya, Bunda juga udah baca itu mengenai apa kasusnya Alex ya. Turun dong Bun, bantu Niki. Lah, gue mau ke Jakarta. Makanya gue minta gift. Cepetan deh, sumbang gift. Jakarta aku. Aku masih hadir. Karena banyak yang harus aku inin. Iskandar Sape Bunda. Iskandar nama asli Kim Hot. Emang nggak tahu? Oh iya, aku lihat dia udah pontang-panting, mukanya udah burem, kurang tidur tuh berarti. Cuman kan Bunda nggak bisa bantu sebagai pengacara, nggak. Aku bantunya dari bagian luar gitu. Iskandar ada kasus kah Bunda? Kasusnya sama orang lain, bukan sama Bunda. Kita nggak usah bahas dia di sini, oke? Iya, itu yang Bunda dengar. Fahmi itu adalah pamannya NM. Yang Bunda dengar kayak gitu ya. Itu informasinya dari teman-teman pengacara gitu. Bukan hanya bantu, udah kalau masukan ke Fahmi udah, tapi Bunda akan bantu dengan segala kekuatan Bunda untuk bicara kepada para teman-teman Bunda, koleganya Bunda, bahwa ini loh perkaranya kayak gini, kok bisa sih sidang pidana duluan perdatanya belum diputus, kenapa mediasinya ditunda-tunda, kan gitu. Masa mediasi ditunda-tunda? Itu kan ada ini hanya peraturan udah diputuskan oleh Mahkamah Agung bahwa kalau ada dua perkara yang perkara perdata dan pidana, maka ya harus perdatanya duluan yang putus baru sidang pidana. Ini kok pidananya duluan. Jadi nanti kalau misalnya menang di perdata gimana dong orang udah dipidana? Kan logikanya gitu. Putusan pidana udah keluar ternyata di perdata dia menang gimana? Itu loh. Harusnya perdatanya duluan. Menurut Bunda kira-kira Niki bisa bebas gak? Sebenarnya sejujurnya aja Bunda kaget bisa P21. Harusnya tidak P21 itu pidananya. Kenapa? Karena ada kesepakatan. Seluruh pasal yang disangkakan itu tidak terpenuhi. Itu loh. Makanya Bunda yakin banget di postingan Bunda di IG. Cuman ternyata hukum di Indonesia udah ganti. Ganti nggak bilang-bilang sama gue. Susah kan hidup di negara Konoha. Peraturannya ganti-ganti gitu. Yang harusnya tidak P21 jadi P21. Dan itu dalam dakwaannya sendiri kan jaksanya udah bilang ada kesepakatan. Nah, ada kesepakatan lu masih maju.
Itu tergantung Nikmir juga apakah mengizinkan. Kalau Bunda sih saran ya, saran Bunda tuh dibantu sama Komarudin Simanjuntak tuh, dia cerdas. Dia udah buktikan pada saat lagi persidangan yang tersulit Sambo aja dia bisa, kan gitu. Coba deh minta tambahan energi dari Komarudin Simanjuntak, nanti aku bantuin juga. Itu tergantung Nikmirnya juga apakah dia mengizinkan atau tidak. Saya yakin kalau Fahmi sih mau-mau aja, tapi kalau kliennya nggak mau kan nggak bisa gitu, karena prinsipnya adalah seorang pengacara itu bekerja berdasarkan kuasanya yang diberikan. Nah, kuasa dia sampai sejauh mana itu kan juga kita nggak tahu. Dan aku juga nggak enak dong nanya-nanya, kuasa lo apa sih isinya? Nggak boleh, itu kode etik. Gitu. Ya paling sekedar saran, mestinya begini gitu. Mudah-mudahan apa sih namanya saran yang kita berikan, masukan bisa diterima. Thank you Mizuriani. Wah asik tuh nasi padang kalau yang beneran tuh. Waduh nasi padang bikin lapar. Thank you Mizuriani, aku jadi kepikiran nasi padang loh. Thank you Za. Jadi besok tuh Bunda banyak yang Bunda harus lakukan. Yang pertama ada Bunda mau nanya langsung ke hakimnya, kok lu bisa sih ini sidang pidana perdata? Aku juga mau ke komisi yudisial, teman-teman lu banyak di sana. Kok tahu nggak kalian komisi yudisial apa? Coba aku tanya. Komisi yudisial ada yang tahu nggak apa? Coba jawab. Ada yang tahu nggak komisi yudisial itu apa? Nggak tahu. Oke, yang lain tahu nggak? Salam kembali Malaysia, truly Asia. Jadi aku jelasin ya. Ini aku jelasin biar kalian paham. Seluruh lembaga, seluruh profesi aparat penegak hukum itu ada lembaga pengontrolnya. Nah, untuk hakim-hakim itu juga ada lembaga pengawasnya, kontrolnya. Nah, untuk hakim itu lembaga pengkontrolnya namanya Komisi Yudisial. Kalian ingat nggak kasus Ronald Tanur yang ada di Surabaya? Yang kasus pembunuhan di lapangan parkir. Hello Brunei. Tahu nggak? Ingat? Oke. Itu kan udah diputus ya. Divonisnya sangat ringan si Ronald Tanurnya. Dibebas ya kan. Terus kemudian diprotes sama Komisi 3. Ya kan? Dan kemudian Komisi Yudisial juga akhirnya datang mengaudit putusannya. Akhirnya disidang lagi. Dan hakimnya ternyata kan menerima uang. Thank you. Itulah gunanya Komisi Yudisial. Nah itu Bunda pengen ke Komisi Yudisial juga. Keberatannya Bunda kok saat sidang kok ada yang nutup-nutup pakai masker. Emang ada peraturan yang saya belum tahu kan gitu. Terus kemudian kok bisa sidang perdatanya belum putus, pidananya udah jalan, itu juga akan menjadi pertanyaannya Bunda. Di penjara dia kan ditahannya di LP di rutan Pondok Bambu. Masa kamu nggak tahu? Kalau pidananya dihentikan. Kalau pidananya dihentikan ya puji Tuhan. Apakah menjadi tahanan kota? Kita lihat nanti.
Ya kayak kemarin aja kan perpanjangan masa penahanan itu kan menurut Bunda ya tidak manusiawi banget kalau emang ternyata pasal pemerasannya udah nggak ada dan kemudian TPPU-nya udah nggak ada, hanya pasal 27 doang, harusnya dia bisa dapat terima penundaan penahanan. Kenapa kok nggak dikasih kan gitu. Jadi banyak hal-hal yang sebenarnya aneh.